Merdeka. 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 Ya. Saudara-saudara, kita memang harus bersyukur oleh karena kemerdekaan yang kita lewati sampai di usia 79. Negara kita memang digoncang oleh bermacam-macam bahaya tantangan juga untuk menggeser ideologi kesatuan Republik Indonesia, yaitu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan hanya itulah fondasi kita di dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau tidak, kita akan terpecah-pecah. Sukacita di seluruh tanah air Indonesia, bahkan warga Indonesia juga yang di luar negeri. Banyak acara-acara dibuat, gerak jalan, lomba-lomba, makan kerupuk. Banyak acara-acara yang unik-unik yang membuat kita tertawa dan ikut bersukacita. Tetapi saudara-saudara, selain sebagai warga negara Indonesia, kita punya dua kewarganegaraan, yaitu warga negara di dunia dan warga negara di sorga. Jadi kita ini punya dua kewarganegaraan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita juga mau berbicara tentang kemerdekaan sebagai warga negara dalam Kristus, warga negara kerajaan Allah. Merdeka dalam Kristus. Apa itu merdeka di dalam Kristus, saudara-saudara? Merdeka yaitu mengalami kebebasan. Saya sempat nonton film Perang Dunia Kedua. Saya sendiri nonton, seru juga ya. Jadi kalau berada dalam peperangan dan negara yang kuat, yang kekuatan militernya dan lain-lainnya menguasai negara yang tidak kuat, negara yang kuat menjajah negara yang tidak kuat. Nah, untung kita ini sudah merdeka kalau tidak dijajah. Dalam sejarah kemerdekaan kita mengatakan bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Oh, lama banget ya. Dan saya pernah lihat itu film dokumenter juga. 350 tahun itu seperti apa bangsa kita? Katanya kita bangsa yang tertindas, dijajah, harus kerja paksa bagi negara yang menjajah kita. Kita juga sempat terakhir dijajah oleh Jepang. Tapi akhirnya Jepang dikalahkan oleh Amerika dengan dijatuhkannya bom kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan akhirnya Nagasaki, ya, terbalik, kita bukan negara kita jadi bola-balik, nggak apa-apa udah. Akhirnya Indonesia lepas dan merdeka. Nah, sekarang saudara-saudara, kita di dalam Tuhan juga. Orang yang belum merdeka tidak ada kebebasan sama sekali. Karena itu untuk memperjelas ini pertanyaannya bagi tema kita. Apa ciri-ciri orang yang merdeka itu, saudara-saudara? Kalau merdeka itu seperti apa? Apakah merdeka itu pakai baju merah gini? Saya bingung mau pakai apa. Oh, ada baju saya yang merah, ada jas saya dari NTT. Saya pakai ini karena waktu upacara kemerdekaan di mana ini? Di IKN saya lihat ada MC-nya pakai baju rote dan topi rote. Tadi saya mau pakai topi rote, tapi nanti bingung saudara-saudara, jadi topinya ketinggalan. Ciri-ciri merdeka itu seperti apa, saudara-saudara? Nah, kata merdeka itu berapa huruf ya? Merdeka, ada 7 huruf ya. Nah, saya coba memahami arti dari 7 huruf kata merdeka ini. Nah, melalui kata merdeka kita akan mengenal beberapa ciri orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Merdeka kita mulai dari huruf pertama, M. M. Kita ucap bersama-sama. 1, 2. M. Mengalami pembebasan dari
kuasa dosa. Jadi merdeka itu langkah pertama mengalami pembebasan. Secara politis bebas dari jajahan. Secara rohani kita juga mengalami pembebasan dari ikatan kuasa dosa. Dan yang mengerjakan pembebasan itu dikatakan dalam banyak bagian firman Tuhan. Kalau bukan Kristus yang membebaskan kita, tidak mungkin kita bisa dimerdekakan. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini bisa memerdekakan kita. Ya, dari namanya kuasa dosa. Yang bisa melakukan itu hanya satu, Kristus. Kita mau baca Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Apa yang dikatakan di sana? Bisa menolong kita? Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. 36. Itu Yosua 8. Ya, 23. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau anak itu memerdekakan kamu, bahwa itu baru kamu benar-benar merdeka. Ini berbicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita, memerdekakan kita dari ikatan dosa, kuasa kegelapan, kuasa maut, dan kematian yang kekal. Nah, setelah kita sudah dimerdekakan ini, mengalami pembebasan dari kuasa dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Kalau kita sudah merdeka, apa yang harus kita alami sekarang? 1 Petrus 2 ayat 16. Oke. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kristus sudah memerdekakan kita, maka sekarang kita hidup sebagai orang yang merdeka. Jadi apa cirinya ini? Orang hidup merdeka mengalami pembebasan dari kuasa dosa. Dan pembebasan itu bukan upaya, bukan kemampuan kita, tapi Tuhan Yesus yang sudah mengerjakannya bagi kita di kayu salib. Maka setiap kita harus mengalami pembebasan dari kuasa dosa. Dan orang yang mengalami pembebasan dari kuasa dosa itu ditandai dengan apa saja? Ada sukacita yang mengalir dalam hidupnya, ada damai sejahtera dalam diri dia, ada ketenangan hati, jiwa, rasa dekat dengan Tuhan. Itu perlu dialami. Banyak orang menyebut Tuhan, banyak orang menjadi orang Kristen, banyak orang mengikuti Yesus, tapi belum ada kemerdekaan dalam hidup mereka. Tidak ada sukacita surgawi dalam hidup mereka, tidak ada damai sejahtera dalam hidup ini. Itu berarti orang-orang yang masih terikat oleh kuasa dosa, dan mereka perlu bertobat, menerima Yesus, dan menerima sukacita. Kelepasan ini berbeda dengan orang dunia. Orang dunia boleh bersukacita kalau dia dapatkan uang yang banyak, harta yang melimpah, status jabatan, dan banyak hal di dalam dunia yang diinginkan secara lahiriah. Mereka rasa-rasanya, sukacita, mencapai ini, mencapai itu, memiliki ini, memiliki itu. Itu sukacita dunia. Tapi kemerdekaan rohani yang sesungguhnya, yaitu kita dibebaskan jiwa kita dari kuasa dosa, dan ada sukacita yang datang, adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap orang yang membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sukacita ini mahal harganya. Sukacita ini berbeda kualitasnya. Sukacita ini akan membangkitkan semangat kita. Dan sukacita ini
tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Karena begitu besar kasih Allah buat semua orang yang membuka hati dan percaya Yesus, pasti otomatis ada sukacita, ada damai di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Itu sukacita anak-anak Tuhan yang bukan mendasarkan pada hal lahiriah atau hal-hal dunia ini, tapi ini adalah sukacita dari sorga. Maka Yesus katakan begini, kalau di dunia ada satu orang yang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersukacita. Dan sukacita itu juga turun di dalam pikiran dan hati kita. Dan ada sukacita yang tak terkatakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu berarti sudah ada tanda kemerdekaan terjadi di dalam diri kita sekarang. Saudara tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi yang penting mempertahankan sukacita sorgawi, damai dari sorga ada di dalam hati ini. Maka dimanapun kita berada, itulah suatu kemerdekaan yang kita alami. Bukan seperti banyak orang sekarang berada di dalam segala sesuatu berkelimpahan, tapi jiwa mereka tidak merdeka, sedang terikat dengan dosa, sedang terikat dengan ketakutan, dan tidak ada damai dalam hidup ini. Yesus datang untuk menyapa, memanggil, mencari setiap orang. Dan dia ingin memberikan kemerdekaan ini bagi setiap orang yang percaya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Bahwa merdeka itu mengalami pembebasan dari kuasa dosa. Orang di dunia ini masih banyak yang memang hampir semua negara sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah merdeka secara rohani? Ini adalah tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Terus beritakan kasih Yesus, terus beritakan Injilnya, untuk semua orang juga mengalami pembebasan secara rohani. Kalau tidak, mereka menuju kebinasaan yang kekal, karena mereka belum dimerdekakan. Yang kedua, merdeka. M-E 2-3. apa? Erat membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa erat membangun hubungan dengan Tuhan? Karena Tuhan yang memerdekakan kita, saudara-saudara. Maka selama hidup di dunia ini, kita harus erat membangun hubungan dengan Dia. Melalui apa hubungan-hubungan kita ini kita bangun? Melalui mesbah keluarga, ajak keluarga, melalui doa pribadi, melalui membaca firman Tuhan. Izinkanlah Tuhan berbicara bagi kita. Berarti kita bangun komunikasi kedekatan, hubungan dengan Tuhan, saudara-saudara. Itu indah sekali, itu mesra sekali. Sebuah contoh adalah Raja Daniel. Daniel seorang birokrat. Dalam pemerintahan dia super sibuk dalam tanggung jawabnya. Tapi kita dicatat bahwa Daniel berapa kali berdoa sehari? 3 kali berdoa. Dia mulai pekerjaannya dia berdoa di kantor. Di tengah pekerjaannya dia berdoa. Dan dia mau pulang dia berdoa. Walaupun resikonya membangun hubungan erat dengan Tuhan, banyak tantangan, banyak masalahnya. Tetapi saudara-saudara, di dalamnya ada kekuatan. Dan bila kita tetap dekat dengan Tuhan, masalah boleh datang, tapi Tuhan beserta kita. Dan mujizat itu masih ada. Itu yang dialami oleh Daniel. Ketika dia dibuang ke dalam gua singa, dia bisa keluar dengan selamat. Karena singa tidak makan dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membangun hubungan erat dengan Tuhan. Orang-orang membangun hubungan erat dengan Tuhan ketika datang badai silih berganti. Masalah demi masalah datang melanda kehidupan ini. Kita tetap kuat, tidak goyah. Karena Tuhan beserta dengan kita. Di dalam dunia kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi kita ingin mengandalkan Tuhan. Maka Yeremia pasal 17 mengatakan, terkutuklah orang mengandalkan diri sendiri atau manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari berkeputusan, kita merdeka, yaitu kita mengalami pembebasan dan kita erat dalam hubungan dengan Tuhan.
R. Wah, merdeka. R itu apa? 23. Rajin melayani dengan roh yang bernyala-nyala. Sudah merdeka, mari giat melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 12 itu bilang begini, bersuka dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. 1 Korintus 15 ayat 58 mengajak kita apa? Karena itu giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab upah jerih payahmu tidak sia-sia. Maka dengan roh yang bernyala-nyala, mari kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu banyak tantangan juga, banyak ancaman juga, banyak godaan juga. Tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Jadi rajin melayani Tuhan. Upah jerih payah tidak sia-sia. Di dalam Mazmur 126 juga menghibur kita kan. Orang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi tetap giat melayani Tuhan, rajin melayani Dia dengan roh yang bernyala-nyala. R. Merdeka. D. Apa ini merdeka? D. 23. Dengan iman hadapi semua masalah. Ya, D. Dengan iman. Ini merdeka dengan iman hadapi semua masalah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala. Kita lihat, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Hadapi, benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Bapak Ibu, selama hidup ini kita hidup oleh iman, percaya. Seperti anak kecil di gambar itu yang berani melompat karena dia tahu papanya ada di sana. Tapi kalau lompat tidak ada papa, mati dan menangis di situ. Saudara-saudara, lompat. Orang-orang yang biasanya gagal mencapai sukses, mereka lompatannya dengan tekad, dengan komitmen, dengan iman. Kita butuh iman dalam dunia ini. Kenapa kita butuh iman dan bukan akal kita? Karena akal kita kadang-kadang terbatas, bukan? Logika kita kadang-kadang meleset. Perhitungan matematika kita kadang-kadang kurang baik. Saya itu malu kalau dilihat ijazah SMA saya. Karena ijazah SMA saya itu nilainya matematika saya 5. Bahasa Inggris saya 5. Banyak yang 5. Saudara, walaupun 5 saya sudah ke Amerika loh. dengan 5 itu bahasa Inggris tabrak-tabrak pun bisa kan? Matematika 5 saya. Itu Hizkia pernah menemukan rapot saya dan dia tanya, "Papa, hehe, ini bagaimana ini?" Ya maklumlah, zaman papa belajar itu enggak ada listrik. Itu pakai lampu, tapi lampu buatan sendiri. Kaleng susu Indomelek. Itu tempat minyaknya. Kemudian bikin batang satu terus kasih sumbu. Sumbu itu tidak ada benang, kain kita kasih masuk ke dalam, bakar. Jadi kita habis belajar hitam semua kalau bernapas. Itu dia, enggak apa-apa. Matematika akhirnya 5. Di ijazah lo 5, saking pintarnya itu ya. Tapi ada turunan saya juga yang SMA-nya nilainya 5, jadi saya bilang, oh sudah sama. Itu ini nilai. Nggak apa-apa, 5 yang penting sukses kan. Sampai jemaat ikut malu, SMA kelas 2 nggak naik. Nah ya apa anak pendeta nggak naik kelas, malu minta ampun. Saya mau marah dia, saya ingat diri saya, dulu saya juga 5. Jadi saudara, tekad, niat, logika kita nggak mungkin nilai 5, nggak mungkin berhasil, bukan? Tapi biar dengan iman, nilai 5 pun bisa berhasil. Amin. Haleluya.
Karena itu Bapak Ibu, hidup ini dengan iman. Kadang pakai logika nggak nyampe. Mungkin IQ kita itu pas-pas. Jadi tidak terlalu pinter, ya, maklum. Minum susu kurang. Saya pikir kenapa Harold nilai 5 dan tidak naik kelas. Karena masa kecilnya kami nggak bisa kasih minum dia susu. Betul itu, sejarah membuktikan. Almarhum mamanya itu masak bubur, di tendes-tendes itu jadi air nasi yang dikasih minum itu. Makanya 5 ya. Semoga anak-anakmu ini enggak begitu. Zamannya udah berubah ya. Jadi maklum. Mau pakai logika, nggak bisa hidup saudara-saudara. Tapi kalau kita iman, kita bisa hidup karena Tuhan. Amin. Dan kita punya nyanyian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya ya berkenan walau nilai 5. Saudara, banyak keterbatasan kelemahan kita. Tapi kita bergantung pada Tuhan. Dengan iman kita hadapi semua masalah. Ada nyanyian kita. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Wih, sambil nangis gak apa-apa. Hidup dengan iman. Kalau engkau mengharapkan bantuan orang tua, sudah terbatas. Engkau mengharapkan bantuan saudara, sudah terbatas. Mengharapkan keluarga, yang kita harapkan adalah Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Merdeka dengan iman kita hadapi semua. Amin Bapak Ibu. Merdeka. Kita ke huruf K Bapak Ibu. Merdeka. Apa tuh 2-3? Evaluasi demi mencapai yang lebih baik. Kita merdeka untuk mencapai yang lebih baik. Saat-saatnya kita mau evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi? Kita baca Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita perlu evaluasi supaya dari hidup ini penuh dengan ucapan syukur. Mari kita baca 2-3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hitung hari-hari itu berarti evaluasi kan? Dulu bagaimana? Sekarang bagaimana? Tahun lalu bagaimana? Tahun ini bagaimana? Bulan lalu bagaimana? Bulan ini gimana? Minggu lalu bagaimana? Minggu ini bagaimana? Adakan evaluasi. Dan dengan evaluasi ini hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena ternyata semua yang masuk logika enggak dicapai. Tetapi dengan iman kita bisa mencapai semuanya. Dan limpah syukur kepada Tuhan. Evaluasi untuk mencapai yang lebih baik lagi. Amin. Kita capai yang lebih baik. Karena Tuhan sudah menentukan hari-hari hidup kita. Dia sudah merancang kita. Masa depan yang penuh harapan. Berarti Allah sudah tahu setiap tahun, tiap tahun. Next lagi. Apa ke depan? Tuhan yang lebih tahu. Karena itu saudara, mari kita terus datang di hadapan Tuhan. Yang kemarin gagal, biarkan kegagalan berlalu. Hari ini memulai lagi. Saudara-saudara, itu paling penting. Evaluasi. Di mana kegagalan kita? Apa yang perlu kita capai lagi ke depan? Sungguh indah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Merdeka. Wah, kita ke K. K. 2-3. Kuat dalam hadapi badai kehidupan. Waduh. Kapan badai berlalu? Badai pasti berlalu. Ya kan? Badai akan berlalu. Saya sudah tulis buku juga. Judulnya Badai Akan Berlalu. Saudara-saudara, kuat dalam hadapi badai. Mazmur 34 ayat 20.
mengatakan apa bagi kita? Mazmur 34 ayat yang ke-20. Berakhirkah badai hidup? Badai hanya sedikit aja, badai akan datang terus. 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kemalangan banyak, badai banyak, masalah banyak. Selama hidup kita akan hadapi itu terus. Ya, sampai menjelang meninggal pun ada masalah kan? Tetapi saudara, kita hadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kuat, tetap kuat. Kuat hadapi badai. Kehidupan ini silih berganti. Ya, saya selalu menasihati yang menikah itu, selamat bersama, bukan menempuh hidup baru saja. Selamat menghadapi masalah bersama-sama. Banyak yang tidak kuat, bolak-balik mau cerai, bolak-balik mau pisah, tapi badai bisa dilewati. Masih menjaga keutuhan rumah tangga sampai hari ini, itu bersyukur. Atau orang bilang alhamdulillah. Puji Tuhan, saudara masih kuat. Badai kehidupan ini datang silih berganti. Mungkin badai sakit penyakit, badai ekonomi, banyak badai. Tapi saudara-saudara, saya selalu ikuti nasihat orang sukses. Kalau gelombangnya semakin besar, jangan takut. Karena kalau gelombangnya makin besar dan tinggi, anginnya makin kencang, perahu Anda akan lebih cepat tiba di tujuan. Tapi kalau tidak ada badai, saudara tenang-tenang, saudara yang bekerja keras, mendayung, berusaha maju nggak maju-maju, maka maju mundur, karena tidak ada gelombang. Jadi hadapilah dengan positif saja setiap badai. Kita pasti akan tiba di tujuan lebih cepat. Saudara-saudara, itulah merdeka. Merdeka kah? Sekarang ya. 2, 3. Aman dalam lindungan Tuhan. Merdeka, aman. Kita merdeka itu artinya aman dalam lindungan Tuhan. Mazmur 91. Mazmur 91, kita baca ayat 1 dan seterusnya. Apa dikatakan di sana? Mazmur aman dalam lindungan Tuhan. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan. Ya, demikian firman Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Jadi sekarang kita merdeka. Semua berdiri, kita ucapkan slide terakhir. Bapak Ibu semua berdiri. Kita ucapkan dengan spirit merdeka bagi bangsa kita, tapi merdeka kita juga secara rohani. Bapak Ibu ingin merdeka secara rohani? Ya, kita ucap bersama. 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka.